Timnas Spanyol semakin konsisten di bawah asuhan Luis de la Fuente. Bahkan skuad La Furia Roja sudah digadang-gadang sebagai calon kuat juara Piala Dunia 2026 mendatang. Konsistennya skuad Matador merupakan andil besar de la Fuente. Ex-Alaves ini berhasil membuat tim memiliki komposisi dengan kedalaman skuad terbaik. Salah satu gebrakannya yakni dengan kecerdasan dalam memilah pemain yang menjadi pilar di dalam tim. Bagaimanakah kuatnya timnas Spanyol dengan kedalaman skuad terbaik? Gak bergantung ke Real Madrid dan Barcelona. Luis de la Fuente langsung membuat gebrakan besar sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Spanyol. Pria 64 tahun ini merombak skuad La Furia Roja pada gelaran Euro 2024 yang lalu. Dirinya justru ogah memanggil deretan pemain yang jadi andalan di era Luis Enrique. Sebut saja seperti Isco, Pau Torres, hingga Marco Asensio. Selain itu, masih ada juga nama Ansu Fati dan Borja Mayoral yang gak dimasukkan ke dalam skuad. Fuente menyebut performa para pemain tersebut masih jauh dari ekspektasinya. Bahkan pelatih kelahiran kota Haro ini makin berani mengotak-atik komposisi timnas Spanyol. Dirinya perlahan mengurangi jatah untuk pemain Real Madrid dan Barcelona. Malahan Fuente sempat melewatkan pemain Real Madrid saat jeda internasional November 2024. Mereka adalah Fran Garcia, Raul Asensio, Lucas Vazquez, serta Dani Ceballos. Ini merupakan kali pertama timnas Spanyol gak diperkuat pemain Real Madrid dalam 3 tahun terakhir. Keputusan ini cukup mengagetkan, mengingat mereka tampil cukup apik di level klub. Ketegasan Fuente semakin terlihat dengan mengurangi ketergantungan terhadap pemain Barcelona. Di skuad saat ini praktis cuma Pedri dan Lamine Yamal yang kerap diandalkan Fuente. Bahkan pemain seperti Gavi juga jarang mendapat tempat di skuad La Furia Roja. Kebijakan ini berbeda jauh dengan era Luis Enrique yang selalu berpatok kepada amunisi Blaugrana. Fuente menyebut keputusan ini diambil demi keharmonisan ruang ganti Spanyol. Dirinya mengaku ogah menganak emaskan pemain, terlepas dari prestasi dan asal klub mereka. Tidak ada yang penting di sini, yang penting hanyalah tim. Fundamental kami adalah komitmen dan solidaritas. Maka semua pemain dalam kelompok ini harus memahami hal tersebut, ujar Fuente. Cerdas dalam memilih potensi bakat muda. Keputusan yang dilakukan Luis de la Fuente mulai terbukti dengan prestasi yang diraih. Timnas Spanyol diketahui sukses merengkuh gelar Euro 2024 yang lalu. Bahkan, gelar ini didapat dengan predikat sebagai salah satu tim termuda di turnamen tersebut. Hal ini wajar jika melihat komposisi yang dibawa oleh Luis de la Fuente. Sang pelatih saat itu berani mengandalkan beberapa bakat yang belum berpengalaman. Sebut saja ada Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, hingga Fermin Lopez. Hebatnya, para wonderkid diberikan kepercayaan berhasil menjawab keraguan. Salah satunya ada Lamine Yamal yang sukses merengkuh penghargaan sebagai pemain muda terbaik. Meski begitu, keberhasilan ini nggak membuat Luis de la Fuente bertindak gegabah. Pelatih 64 tahun ini mengaku nggak mau sembarangan dalam memilah bakat potensial. Artinya, hanya pemain yang dinilai siap saja yang akan mendapatkan panggilan. Benar saja, prinsip itu dibuktikan dengan sang pelatih yang nggak memanggil Joan Garcia dan Goncalo Garcia. Padahal kedua pemain ini sedang naik daun bersama Barcelona maupun Real Madrid. Menurut sang entrenador, keduanya masih perlu jam terbang lebih sebelum merasakan beban di tim nasional. Saya tahu potensi mereka jauh saat mereka masih muda. Jika saya memanggilnya, itu artinya saya tidak dalam kondisi yang tertekan sekarang. Semua akan ada waktunya, ujar sang pelatih. Sebaliknya, De La Fuente justru tetap teguh dalam pendiriannya dengan bergantung kepada skuad yang ada. Saat ini, Spanyol masih harus bergantung kepada para pemain berpengalaman. Nama-nama yang dimaksud Rodri, Fabian Ruiz, Marc Cucurella, hingga Alvaro Morata. Keempatnya berhasil menyeimbangkan para pemain muda yang kadang kurang konsisten secara emosional. Konsistennya Spanyol bersama Luis de la Fuente.
Kepiawaian pelatih dalam meracik skuad sukses membuat timnas Spanyol tampil konsisten. Skuad La Furia Roja sempat terpukul karena gagal menjuarai UEFA Nations League. Mereka harus tersungkur setelah dikalahkan Portugal di partai pamungkas. Hebatnya, hasil tersebut gak membuat Spanyol terpuruk terlalu lama. Pasukan Banteng berhasil bangkit dengan tampil menggila di kualifikasi Piala Dunia. Anak asuh Luis de la Fuente langsung menghajar Bulgaria dengan 3 gol tanpa balas di laga perdana. Meski meraih kemenangan, sang pelatih mengaku tak puas dengan hasil yang didapat. Dirinya merasa kesal setelah para pemain seringkali mengendorkan serangan saat sedang unggul. Kami menjalani babak pertama yang bagus dengan intensitas yang tinggi, banyak peluang dan penguasaan bola yang efektif. Namun babak kedua kami kehilangan ketajaman dan kesegaran. Kemarahan sang pelatih langsung memotivasi para pemain untuk tampil lebih menggigit. Buktinya, skuad La Furia Roja sukses mencukur Turkiye tanpa ampun dengan skor 0-6. Bahkan, stamina para pemain masih terlihat sangat bugar di babak kedua. Saat itu, pasukan Banteng berhasil menambah 3 gol keunggulan di menit 53, 57, dan 62. Kemenangan ini juga semakin mempermulus langkah Spanyol lolos ke Piala Dunia. Skuad Matador saat ini memuncaki klasemen grup E kualifikasi dengan raihan 6 poin. Gak hanya itu, Spanyol juga terus mempertahankan rekor konsistennya. Mereka masih gak terkalahkan dalam 27 pertandingan di waktu normal. Kami telah berada di level kolektif yang luar biasa. Kami tahu para pemain mampu menaati aturan. Kami berhasil membuat mereka nyaman dan memiliki ide-ide yang jelas, ucap De La Fuente. Dapatkan celana pendek bahan premium lagi diskon 70% cuma 20 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Nggak bergantung ke tiki-taka demi trofi Piala Dunia. Kegemilangan timnas Spanyol diprediksi bakal berlanjut di pagelaran Piala Dunia 2026 mendatang. Skuad La Furia Roja dipandang sebagai salah satu tim penantang juara. Predikat unggulan ini berhasil didapatkan atas andil besar Luis de la Fuente. Bagaimana tidak, sang entrenador berhasil membuat Spanyol lepas dari jeratan identitas skema tiki-taka. Pasukan Matador sendiri menerapkan taktik beragam tergantung lawan yang akan dihadapi. Di bawah nakoda De La Fuente, Spanyol menerapkan taktik menyerang pragmatis. Sisi sayap menjadi tumpuan utama Spanyol dalam menghasilkan gol. Maka dari itu, sangat wajar jika para winger cepat seperti Nico Williams dan Lamine Yamal selalu diandalkan di pos tersebut. Menurut sang pelatih, taktik ini diterapkan bukan untuk menghilangkan filosofi leluhur Spanyol. Sebaliknya, dia bertujuan untuk melakukan upgrade mengikuti perkembangan taktik modern. Sepak bola bergerak maju untuk terus menampilkan gairah. Saya menerapkan sistem terbaik demi membuat tim saya meraih kemenangan. Kami akan lakukan segalanya, ujar sang pelatih. Bahkan keberhasilan ini sampai mendapatkan pujian dari Pep Guardiola. Ex Bayern Munchen ini dibuat kagum karena Spanyol berhasil tampil berbeda di bawah asuhan De La Fuente. Di lain sisi, penampilan konsisten ini juga nggak terlepas dari ketegasan sang pelatih. Juru taktik berkepala pelontos ini mengaku nggak segan untuk bersikap keras kepada para pemain yang berulah. Dapatkan sepatu bola Mills Exercise Club Speed Freaks yang super ringan cuma 700 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Dengan Spanyol yang masih tampil di performa terbaik, mampukah skuad Matador meraih kesuksesan di Piala Dunia nanti?